Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Saya 100 FM. Oke Mas Wi, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co, di antaranya banjir sebabkan arus kendaraan di Jalan RA Kartini tersendat. Selanjutnya, pamer uang di medsos, pelaku utama pencurian materai diringkus. Berita yang ketiga, 5 kerbau milik warga Gedung Aji Tulang Bawang mati mendadak. Selanjutnya, korban kecelakaan kecewa tak ada bantuan dari pelaksana proyek tambal sulam ruas jalan. Dan yang terakhir, terlilit hutang 1 miliar rupiah jadi alasan bidan gelapkan mobil. Oke, ini salah satu yang menjadi trending juga di media sosial, kasus dari bidan yang ternyata menggelapkan mobil. Nah, kemudian muncul fakta baru karena dia terlilit hutang dan ini cukup menyita perhatian dari netizen ya Mas Wid ya? Iya, ini ada bidan di Bandar Lampung, oknum bidan ya. Okay. Jadi dia ini menggelapkan 4 mobil. Jadi ini mobil rental. Iya, rental mobil, 8 mobil. Ada 8 mobil itu semua dia gadaikan dengan nilai rata-rata antara 25 sampai 30 juta per 1 unit mobil. Jadi oknum bidan itu sudah ditangkap dan 1 orang lainnya juga ditangkap. Jadi awalnya kasus ini kan ada pengaduan-pengaduan karena tiba-tiba ketika sedang dipakai kan mobil itu ada GPS-nya diputus ketika di pesawaran. Ketika ditanyakan dia mau tuker yang baru kata yang si punya pemilik mobil, cuman malah si oknum bidan ini ingin menambah masa rental menjadi 10 hari. Ya semua ini karena si oknum bidan ini terlilit utang 1 miliar. Coba gimana Mbak Arin kalau terlilit utang 1 miliar? Waduh, masalahnya ini dengan gali lubang, tutup lubang, gali lubang lagi masalahnya. Iya, maka yang lebih parah lagi dengan gali lubangnya dengan melanggar hukum ya, tentunya menggadaikan mobil orang lain. Akhirnya bukan hanya merugikan salah satu pihak ini ya Mas Wid, dan tentunya juga kita patut untuk melihat seperti apa proses hukum dari si bidan ini dan semoga bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita dan juga efek jerah pastinya untuk pelaku. Nah, kita kali ini beralih Mas Wid untuk lampungpost.id, 5 trending topik diantaranya. Yang pertama, Baradae ditahan Sambo diperiksa, kemudian perlindungan minim status ramah anak bukan jaminan. Selanjutnya, angka kematian meningkat harus diwaspadai. Berita yang keempat, Timnas U16 buka peluang lolos ke semifinal. Dan yang terakhir, waspada aktivitas GAK kembali meningkat. Nah, ini menjadi sebuah headline juga di Lampung Post pada hari ini tentang Baradae ditahan, Sambo diperiksa. Ya, Baradae tersangka, Sambo diperiksa. Jadi ini kasus ini kan sangat menarik ya, sangat menarik dalam arti publik itu selalu mengikuti kasus ini mulai dari di media sosial, kemudian di warung-warung, di setiap pertemuan, di pos kamling mereka selalu cerita tentang kasus ini. Istilahnya kasus polisi tembak polisi ya. Jadi sudah berapa kali kasus ini bergulir, bahkan sudah 2 kali diotopsi si korban. Kemudian Presiden Jokowi juga sudah 4 kali menginstruksikan agar kasus ini segera dibuka sejelas-jelasnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan apa kabar terakhir bahwa Baradae ini yang semula kan mereka ditugaskan kembali ke Brimob, tapi Satuan Brimob ya, kemudian dia ditarik lagi dan sekarang sudah menjadi tersangka. Dan rencananya siang ini Irjen Sambo yang akan diperiksa oleh Polri di Bareskrim. Jadi kita nggak tahu ini seperti apa konstruksi kasusnya karena semua masih gelap. Masih gelap dan informasi-informasi itu yang menjadi keluar di publik itu seliweran kemana-mana. Ini ada yang dugaan seperti ini, dan semoga dengan adanya tersangka ini kasus ini menjadi semakin terang benderang dan tidak menimbulkan
pertanyaan lagi di masyarakat karena ini berhubungan dengan kredibilitas Polri ya. Betul sekali, tentunya kita nantikan seperti apa kelanjutannya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan juga untuk Radio Sai 100 FM, 5 trending topik diantaranya. JKT48 akan gelar konser di Istora Anniversary Concert Heaven. Kemudian tayang bulan ini film Wanalati sajikan horor bertema hutan belantara. Selanjutnya film dokumenter Santri Pesantren tayang di bioskop 4 Agustus 2022. Selanjutnya Harry Styles dikontrak untuk 5 film Marvel dan yang terakhir album Proof. Kelima, BTS yang raih sertifikat emas di Perancis. Wah, ini ada salah satu film yang tentunya juga menarik sekali, Wanalati, Mas Wid. Wah, seperti apa tanggapan dari Mas Wid sendiri? Ya, ini film drama horor ya, genrenya drama horor ya, mengambil lokasi kira-kira di Gorontalo ya, di hutan, di sebuah hutan di Gorontalo. Jadi tentang kisah anak-anak ini ya. 7 anak muda, mereka masuk hutan, mereka hanya ingin membuktikan apa sih perbedaan antara lotus, bunga lotus dan bunga teratai. Ternyata mereka masuk hutan. Ternyata di hutan itu dikuasai oleh penambang emas ilegal yang bernama Marco. Dan sepanjang perjalanan di hutan itu, selama di hutan itu mereka selalu diikuti, dibuntuti oleh sesosok laki-laki. Wah. Dan hingga pada akhirnya satu persatu rombongan itu mulai menghilang secara misterius. Dan inilah makanya kalau Mbak Arin penasaran, apakah anak-anak ini akan ditemukan lagi? Kita tonton bersama tanggal 11 Agustus mulai tayang perdana. Menarik banget karena ini juga tentang horor yang ada di hutan tentunya ya, Wanalati. Baik, terima kasih Mas Widodo. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Silakan update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post dan kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id. Dengarkan selalu Radio Sai 100 FM dan juga kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiana Octavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.